Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno melakukan perjalanan spiritual yang jarang diketahui oleh banyak orang. Ia dikabarkan 3 kali mengunjungi Pamuksan Sri Aji Jayabaya di Kediri, sebuah tempat yang diyakini sebagai lokasi moksa Raja Jayabaya, Raja Besar Kerajaan Panjalu Kediri yang dikenal sebagai pemimpin adil sekaligus peramal ulung. Perjalanan ini bukan sekadar ziarah biasa, tetapi memiliki makna mendalam bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam kunjungan terakhirnya, hanya beberapa hari sebelum proklamasi, Soekarno menyampaikan kepada rombongannya, "Aku datang ke sini untuk minta restu Raja Jayabaya." Setelah berdiam diri selama 7 menit di hadapan makam sang raja, ia dengan mantap berkata, "Sudah direstui. Sekarang kita bisa pergi." Kata-kata ini mencerminkan keyakinannya bahwa perjuangan kemerdekaan telah mendapatkan restu dari leluhur bangsa. Kediri sendiri merupakan kota yang syarat akan sejarah dan spiritualitas. Sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kediri telah menjadi pusat kebudayaan dan kekuasaan, terutama saat diperintah oleh Sri Aji Jayabaya pada abad ke-12. Jayabaya dikenal sebagai raja yang menegakkan keadilan dengan tegas, bahkan pada masanya, tidak ada penjara karena setiap kesalahan hanya dihukum dengan denda, kecuali bagi pencuri dan perampok yang langsung dihukum mati. Kemasyhuran Jayabaya bukan hanya dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam dunia spiritual dan ramalannya yang termuat dalam Jangka Jayabaya. Naskah ini masih sering dikaji hingga sekarang karena banyak ramalannya yang dianggap akurat, termasuk prediksi datangnya penjajahan Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia. Dalam Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa Pulau Jawa akan mengalami 3 zaman besar, Kaliswara, zaman awal selama 700 tahun Matahari, Kaliyoga, zaman pertengahan selama 700 tahun, dan Kalisangsara, zaman penderitaan yang berlangsung dari tahun 1401 hingga 2100. Ramalan ini diyakini menggambarkan perjalanan sejarah Jawa, termasuk masa-masa kolonialisme dan kebangkitan bangsa. Selain itu, terdapat 2 bait dalam naskah ini yang sering dikaitkan dengan Soekarno. Dalam terjemahan bebasnya, bait tersebut berbunyi, "Lalu Garuda Engwangga akan berkuasa. Ibunya putri dari Bali, dia akan berkuasa di tanah Jawa, bala tentaranya setan dan demit." Banyak pihak menginterpretasikan bahwa Garuda Engwangga merujuk pada Soekarno, karena Garuda adalah lambang negara Indonesia, sementara Engwangga mengacu pada Adipati Karna dalam dunia pewayangan, yang merupakan inspirasi bagi nama Soekarno setelah sebelumnya bernama Kusno. Soekarno sendiri memiliki hubungan erat dengan Kediri, bukan hanya karena perjalanannya ke Pamuksan Jayabaya, tetapi juga karena perubahan namanya terjadi di Kediri. Saat kecil, Soekarno sering sakit-sakitan, sehingga orang tuanya memutuskan untuk mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno, mengikuti kepercayaan Jawa bahwa perubahan nama dapat membawa perubahan nasib. Nama ini terinspirasi dari Adipati Karna, seorang tokoh besar dalam Mahabharata yang dikenal sebagai ksatria gagah berani. Pergantian nama ini terjadi di dalam Pojok, Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang kini menjadi salah satu tempat bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan Bung Karno. Saat kembali ke Kediri untuk berziarah ke makam Jayabaya, Soekarno tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa harapan besar bagi bangsa Indonesia yang tengah berjuang untuk meraih kemerdekaan. Sebagai seorang pemimpin yang sangat memahami budaya dan kepercayaan Nusantara, Soekarno meyakini bahwa restu dari leluhur dan tokoh-tokoh besar masa lalu sangatlah penting dalam perjalanan perjuangan. Ini bukan hanya sekadar kepercayaan pribadi, tetapi juga bagian dari upayanya untuk membangun legitimasi spiritual. Sebagai pemimpin bangsa, dengan mengunjungi makam Jayabaya, Soekarno ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan yang akan diperjuangkan bukan hanya hasil dari strategi politik dan militer, tetapi juga restu dari sejarah dan kekuatan spiritual yang mengakar dalam budaya Indonesia. Ketika kembali dari Pamuksan Jayabaya, Soekarno membawa keyakinan yang semakin kuat bahwa kemerdekaan Indonesia hanya tinggal selangkah lagi. Benar saja, beberapa hari setelah kunjungannya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ia dan Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timurno. 56, Jakarta. Momen bersejarah ini menjadi titik awal bagi Indonesia sebagai negara merdeka setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kebetulan, tetapi bagi yang percaya pada spiritualitas Nusantara, ini adalah bukti bahwa perjuangan kemerdekaan telah mendapat restu dari leluhur, termasuk Jayabaya yang telah meramalkannya ratusan tahun sebelumnya.
Tidak berhenti di situ, banyak pejuang kemerdekaan dan rakyat Indonesia yang juga percaya bahwa perjuangan melawan penjajah pasca proklamasi adalah bagian dari ramalan Jayabaya. Dalam Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa tentara Garuda Engwangga akan berjuang dengan bala tentara setan dan demit, yang kemudian ditafsirkan sebagai para pejuang gerilya rakyat yang bertempur melawan Belanda dari tahun 1945 hingga 1949. Peperangan yang berlangsung tidak hanya di medan tempur fisik, tetapi juga di medan psikologis dan spiritual. Banyak pejuang yang mengandalkan kekuatan batin, doa, dan keyakinan untuk bertahan dalam pertempuran melawan penjajah yang memiliki persenjataan lebih modern. Setelah kemerdekaan, warisan spiritual ini tetap bertahan. Banyak pemimpin Indonesia yang juga melakukan ziarah ke tempat-tempat keramat sebelum mengambil keputusan besar. Soekarno sendiri dikenal sering mengunjungi makam para wali dan leluhur bangsa sebagai bentuk penghormatan. Ia percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dalam banyak pidatonya, Soekarno sering mengingatkan rakyat Indonesia untuk menghargai kebudayaan dan spiritualitas Nusantara, karena dari sanalah kekuatan sejati bangsa ini berasal. Pamuksan Jayabaya di Kediri pun tetap menjadi salah satu tempat yang disakralkan hingga kini. Banyak orang yang berziarah dengan harapan mendapatkan berkah, sebagaimana yang dilakukan oleh Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Meski beberapa orang skeptis terhadap kisah ini, tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah mencatat kedekatan Soekarno dengan tempat-tempat bersejarah dan spiritual. Kediri, dengan segala kisah mistis dan historisnya, tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Soekarno bukan hanya didasarkan pada politik dan ideologi, tetapi juga pada spiritualitas dan nilai-nilai leluhur. Hal ini membedakannya dari banyak pemimpin lain di dunia yang hanya mengandalkan kekuatan militer atau diplomasi. Soekarno memahami bahwa Indonesia bukan sekadar negara, tetapi juga sebuah peradaban yang memiliki akar sejarah panjang dan keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai leluhur. Inilah yang menjadikan kepemimpinannya begitu kuat dan berpengaruh. Hingga kini, banyak orang yang masih membahas keterkaitan antara Soekarno dan Jayabaya. Apakah kunjungannya ke makam Jayabaya benar-benar mendapatkan restu atau hanya bagian dari mitos yang berkembang? Terlepas dari itu, yang jelas adalah bahwa proklamasi kemerdekaan terjadi hanya beberapa hari setelah ziarahnya, seolah-olah ia memang telah ditakdirkan untuk membawa bangsa ini menuju kebebasan. Kisah ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal strategi dan kekuasaan, tetapi juga soal spiritualitas dan hubungan dengan sejarah. Soekarno mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memahami akar budaya bangsanya, menghormati para leluhur, dan memiliki keyakinan kuat dalam setiap langkahnya. Dengan demikian, perjuangan menuju kemerdekaan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal mental, spiritual, dan restu dari masa lalu. Perjalanan spiritual Soekarno ke Pamuksan Sri Aji Jayabaya di Kediri sebelum proklamasi bukan sekadar mitos atau cerita yang berkembang di kalangan masyarakat. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya spiritualitas dalam perjuangan bangsa Indonesia. Soekarno tidak hanya mengandalkan strategi politik, militer, atau diplomasi dalam memerdekakan Indonesia, tetapi juga meyakini adanya kekuatan tak kasat mata yang dapat memberikan restu bagi perjuangan yang sedang ia pimpin. Baginya, perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan yang menyatukan kebijaksanaan leluhur, kekuatan rakyat, dan kepercayaan terhadap takdir sejarah. Ziarahnya ke Kediri mencerminkan bagaimana ia memahami bahwa bangsa yang besar harus menghormati sejarah dan warisan nenek moyangnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia tidak langsung menjadi negara yang stabil. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih harus dilakukan dengan perang fisik, diplomasi internasional, dan konsolidasi politik dalam negeri. Dalam kondisi sulit ini, semangat perjuangan yang diilhami oleh keyakinan dan restu leluhur tetap menjadi bagian dari motivasi utama para pemimpin dan rakyat Indonesia. Soekarno, sebagai pemimpin utama, terus mengandalkan kombinasi antara strategi politik dan pendekatan spiritual dalam setiap langkahnya. Ia sering mengunjungi makam-makam wali, punden-punden leluhur, serta tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan historis dan spiritual untuk mencari restu dalam kepemimpinannya. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Soekarno. Banyak pemimpin Indonesia setelahnya yang juga mengikuti jejaknya dalam mencari restu spiritual sebelum mengambil keputusan besar. Bahkan dalam politik modern sekalipun, kepercayaan terhadap ngalap berkah dari leluhur masih menjadi bagian dari tradisi politik di Indonesia.
Tidak jarang, sebelum pemilu atau keputusan penting negara, para pemimpin mengunjungi situs-situs keramat atau makam para tokoh besar untuk berdoa dan memohon petunjuk. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berkembang menjadi negara modern, aspek spiritual dan budaya tradisional tetap melekat dalam sistem politik dan kepemimpinan nasional. Selain itu, ajaran Jayabaya yang tersurat dalam Jangka Jayabaya masih sering dikaji dan dipercaya oleh banyak orang hingga saat ini. Ramalan tentang 3 zaman besar Pulau Jawa dan berbagai prediksinya tentang masa depan sering kali dikaitkan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Beberapa ramalannya yang dianggap telah terjadi, seperti penjajahan Belanda dan Jepang, hingga munculnya pemimpin yang membawa Indonesia ke dalam era kemerdekaan, membuat banyak orang semakin tertarik untuk mempelajari naskah kuno ini. Bahkan dalam era digital seperti sekarang, ramalan Jayabaya masih sering menjadi bahan diskusi di berbagai forum, baik yang bersifat akademik maupun spiritual. Kepercayaan terhadap ramalan dan restu leluhur ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang unik dalam melihat sejarah dan masa depan. Dalam budaya Jawa, waktu tidak dipandang sebagai garis lurus, tetapi sebagai siklus yang berulang. Artinya, apa yang terjadi di masa lalu bisa menjadi pelajaran atau bahkan petunjuk bagi masa depan. Soekarno, dengan pemahamannya yang mendalam terhadap budaya Nusantara, sangat memahami konsep ini. Ia tidak hanya menggunakan ajaran leluhur sebagai alat legitimasi politik, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dalam mengambil keputusan. Lebih jauh, perjalanan spiritual Soekarno ke Kediri juga menjadi simbol bahwa kepemimpinan yang sejati tidak hanya diukur dari kekuatan fisik atau intelektual, tetapi juga dari kesadaran akan sejarah dan spiritualitas. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memahami akar budaya bangsanya, menghormati para pendahulu, dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Ini pula yang membedakan kepemimpinan Soekarno dengan banyak pemimpin lain di dunia. Ia tidak hanya berperan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang mampu membangun keyakinan dan semangat bagi rakyatnya. Kini, lebih dari 7 dekade setelah kemerdekaan, warisan Soekarno dan Jayabaya masih terus hidup dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kediri tetap menjadi salah satu pusat spiritual dan sejarah yang banyak dikunjungi oleh peziarah, baik dari kalangan politisi, akademisi, maupun masyarakat umum. Makam Jayabaya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, masih menjadi tempat yang dihormati dan sering dikunjungi oleh mereka yang mencari petunjuk atau berkah dalam kehidupan mereka. Seperti halnya Soekarno yang mencari restu sebelum proklamasi, banyak orang percaya bahwa tempat ini memiliki energi spiritual yang dapat memberikan kekuatan dan ketenangan bagi mereka yang datang dengan niat baik. Sejarah seringkali memberikan pelajaran berharga bagi generasi yang datang setelahnya. Kisah Soekarno dan Jayabaya mengajarkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan keyakinan spiritual yang kuat. Perpaduan antara strategi politik dan pendekatan budaya inilah yang membuat perjuangan Indonesia menjadi unik dan berbeda dari banyak negara lain di dunia. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat lebih menghargai bagaimana kemerdekaan yang kita nikmati saat ini bukan hanya hasil dari perjuangan fisik, tetapi juga dari doa dan restu para leluhur yang telah meletakkan dasar bagi bangsa ini. Lebih dari sekadar ziarah atau ngalap berkah, perjalanan Soekarno ke Kediri sebelum proklamasi mencerminkan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki kesadaran sejarah, spiritualitas yang kuat, serta kepercayaan terhadap masa depan bangsanya. Ia tidak hanya berjuang dengan pidato dan perlawanan fisik, tetapi juga dengan doa dan keyakinan bahwa perjuangannya telah mendapatkan restu dari mereka yang telah datang sebelum dirinya. Dengan demikian, kemerdekaan yang diperoleh bukan sekadar hasil perjuangan manusia, tetapi juga bagian dari takdir sejarah yang telah digariskan jauh sebelumnya. Pada akhirnya, warisan Jayabaya dan Soekarno bukan hanya soal ramalan atau ziarah semata. Keduanya adalah simbol bahwa perjuangan sejati harus didasarkan pada visi yang jelas, pemahaman mendalam terhadap sejarah, serta keberanian untuk melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan. Inilah yang membuat perjuangan kemerdekaan Indonesia begitu unik dan penuh makna. Soekarno tidak hanya menjadi pemimpin dalam arti politik, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang memahami bahwa bangsa ini memiliki kekuatan lebih dari sekadar senjata dan strategi, yaitu kebudayaan, sejarah, dan restu leluhur. Bagi generasi masa kini, kisah ini mengingatkan bahwa dalam membangun masa depan, kita tidak boleh melupakan akar sejarah kita. Seperti kata Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pendahulunya, memahami perjalanan yang telah dilalui, dan memiliki keyakinan kuat terhadap masa depan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus maju tanpa kehilangan identitasnya sebagai bangsa yang memiliki warisan sejarah dan spiritualitas yang kaya. Kisah Soekarno dan Jayabaya tetap menjadi bagian dari narasi besar perjalanan Indonesia. Kediri, dengan segala kisah mistis dan sejarahnya, tetap berdiri sebagai saksi bisu bagaimana perjuangan kemerdekaan tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga dalam doa dan keyakinan para pemimpinnya. Dan seperti yang telah diajarkan oleh sejarah, bangsa yang tidak melupakan asal-usulnya akan selalu memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Warisan Jayabaya dan Soekarno dalam perjalanan bangsa. Perjalanan Soekarno ke Pamuksan Sri Aji Jayabaya sebelum proklamasi kemerdekaan bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga cerminan dari keyakinan spiritual dan budaya yang telah lama mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kunjungan ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan bukan hanya bertumpu pada kekuatan fisik, diplomasi, dan strategi politik, tetapi juga pada keyakinan mendalam terhadap restu leluhur dan takdir sejarah. Soekarno, dengan pemahamannya yang luas tentang budaya Nusantara, memahami bahwa untuk membangun bangsa yang kuat, ia harus menghormati akar sejarah dan spiritualitasnya. Sri Aji Jayabaya, sebagai Raja Besar Kerajaan Panjaluk Kediri, telah meninggalkan warisan pemikiran dalam bentuk Jangka Jayabaya, yang masih menjadi bahan kajian hingga saat ini. Ramalan-ramalannya tentang masa depan Pulau Jawa, kemunculan penjajah, dan kebangkitan bangsa Indonesia telah menarik perhatian banyak orang dari berbagai generasi. Terlepas dari apakah ramalan tersebut benar-benar ditakdirkan atau hanya interpretasi dari kejadian sejarah, yang jelas, Jayabaya telah menjadi simbol kebijaksanaan dan visi jauh ke depan. Soekarno, dengan kesadaran akan nilai sejarah ini, menegaskan bahwa kepemimpinan sejati harus berakar pada pemahaman akan sejarah, spiritualitas, serta tekad kuat untuk masa depan. Lebih dari 7 dekade setelah proklamasi, semangat yang diwariskan oleh Jayabaya dan Soekarno masih terus hidup dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kediri tetap menjadi kota yang dihormati dalam konteks sejarah dan spiritualitas, sementara ajaran Jayabaya masih dipelajari oleh mereka yang ingin memahami perjalanan waktu dalam perspektif Nusantara. Kisah ini mengajarkan bahwa sebuah bangsa harus memiliki hubungan yang kuat dengan masa lalunya untuk dapat melangkah ke masa depan dengan lebih percaya diri. Soekarno pernah berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pendahulunya dan menjadikan sejarah sebagai pedoman untuk menata masa depan. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa tidak hanya hasil dari perjuangan fisik, tetapi juga lahir dari kesadaran akan identitas dan spiritualitas bangsa. Oleh karena itu, generasi masa kini dan mendatang memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan ini, mengembangkan nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan, dan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan berdaulat. Akhirnya, kisah Soekarno dan Jayabaya menjadi simbol bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang memahami sejarah, menghormati leluhur, dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Seperti yang telah dibuktikan oleh Soekarno dalam perjuangannya, keberanian untuk melangkah ke depan harus diiringi dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil telah mendapatkan restu dari sejarah yang panjang. Dengan demikian, Indonesia dapat terus berkembang sebagai bangsa yang tidak hanya besar dalam hal wilayah dan jumlah penduduk, tetapi juga dalam kebijaksanaan, budaya, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan zaman.